ya, tidak manual. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalian bikin tabel, menginput data dan menginput juga angka-angka daripada tabel itu, lantas kalian hitung berdasarkan rumus. Ya, gitu maksudnya. Memang Word adalah aplikasi pengolah kata. Tapi dia tidak mustahil, dia juga bisa mengolah angka. Walaupun tidak sehebat aplikasi Excel yang memang khusus untuk mengolah angka. Tapi MS Word, Microsoft Word juga untuk persoalan yang tidak terlalu rumit perhitungannya, dia bisa mengcover, ya, bisa mengatasi. Jadi kalian sebagai seorang mahasiswa atau nanti juga mungkin sebagai mudah-mudahan sebagai pegawai, karyawan atau wirausaha, itu harus mampu mengolah angka selain mengolah kata atau narasi atau dokumen. Ya. Nah, ini ada contoh ini, bisa dilihat nggak sini? Nah, ini ada contoh, di atas ada identitas toko ya. Kemudian identitas pengirim atau yang dituju ya. Kemudian juga ada beberapa materi order ya, beserta jumlahnya, harga satuannya, kemudian total harga ya, pajak dan seterusnya. Ya. Jadi kalian nanti bikin tabel, bikin hitungan rumus ya, yang akan Bapak pandu, Bapak kasih contoh. Paham? Halo. Halo. Ya, oke, ya, Bapak Pak. kasih contoh ya. Ya, kasih contoh supaya kalian nanti bisa membuat faktur-faktur transaksi jual beli ya. Sehingga nanti tidak canggung lagi, sudah terbiasa gitu ya. Oke, kita buat dulu tabelnya ya, insert seperti biasa, kalian masih ingat ya, insert tabel untuk bikin identitas tokonya atau perusahaannya ya. Contoh ya, sini ada toko bangunan TB. Bangunan nah, ya. Ini identitasnya, bisa nanti kalian tambah dengan gambar atau lambang tokonya atau perusahaannya, terserah ya. Kita ambil inti-intinya aja dulu. Kemudian setelah bikin itu kita perlu membuat kolom transaksi. Ya. Keluar dari tabel ini, kita bikin tabel yang baru dengan paling tidak ya sekitar 5 kolom ya. 5 kolom 2 baris ya. Nah, 5 kolom 2 baris ya. Oke, nomor, nama barang, kemudian ada jumlah barang atau volume, ada harga satuan, ada total. Ya. Nah, untuk mengatur lebar kecilnya kolom seperti biasa kalian sudah bisa ya. Ini. Sekarang kursor ada di posisi total. Bila ingin ke bawah langsung aja tombol tab. Ya. Pindah lagi kolom, tab lagi.
15 lembar, harganya kita tulis input ya, anggap 30.000 atau 25.000 ya. Input lagi, pakai tab lagi, nanti dia langsung barisnya bertambah yang pakai tab ya. Karena ini bahan bangunan, maka kata-katanya atau perabotnya, materinya ya sejenis materi-materi bangunan. Paralon ya, ukuran berapa? 4 inch misalnya. Ada 10 buah, harganya 20.000. Ya, tab lagi, nanti totalnya kita pakai rumus ya, jangan manual. Apalagi keramik ini per kotak ya, anggap kita beli 40 kotak ya, harga keramiknya 85.000 per kotak ya. Apalagi kalian tahu mungkin apa perabot lain, apa materinya, materi bangunan, siapa yang bisa? Semen, Pak. Semen. Iya, semen, mereknya apa? Kon ya, misalnya 47.000, sorry 50 sak 47.000 rupiah. Nanti kita hitung ke rumus ya. Dan 5, apalagi mungkin ada saran? Pasir, Pak. Cat, Pak. Pasir. Oke, semuanya kita tampung ya. Pasir dulu ya, berapa rit? 2 rit ya, 400.000 ini. Mahal ini kalau pasir. Ya 2 rit. Oke, apalagi tadi cat. Cat apa nama mereknya? Nippon. Oke. Nippon berapa kaleng maunya? 5 kaleng, Pak. Oke, 5 dulu. 5 kaleng dulu ya. Harga 95 ya. 1 kaleng. Oke. Cukup dulu ya. Kebanyakan 6 dulu lah ya. Kemudian kita bikin subtotal. Ini cara memerger ya. Dari 5 kolom nih Bapak ingin jadikan 2 kolom saja, caranya seperti ini ya. Kalian arsir dulu yang mau di merger, yang digabung ya. Kemudian langsung kita ke layout. Nah, ini layout ada 2, ambil yang ini, yang sebelah desain ini. Nah, ini ada merge cell. Nah, oke ya. Merge cell. Kemudian kita tulis saja sini ya. Sub total. Ini kita ganti dengan biaya atau apa ya, harga ya. Tadi harga satuan, sekarang harga. Kita tab lagi, setelah subtotal ada lagi namanya diskon ya. Diskon 5%. Kenapa ada diskon? Rupanya mungkin tokonya sedang ulang tahun ya. Bisa jadi ya. Kemudian ada lagi namanya total harga. Total ya. Ada subtotal, ada total ya. Nah, ini kita pakai rumus juga nanti. Setelah itu ada pajak. Nah, pajaknya anggap 10% ya. Baru biaya. Biayanya berapa? Biaya total ya. Biaya totalnya berapa? Kemudian bayarnya berapa? Terus uang kembali. Nah, gitu ya. Oke. Agar lebih bagus kita bisa arsir. Nah, terus kita kasih
alignment positionnya. Nah, situ ya. Udah kita kasih warna ya. Misalnya warna yang kalem aja warnanya ya. Nah, yang berwarna di sini juga harus pakai rumus. Nah. Kemudian judul kita kasih warna juga biar bagus ya. Sehingga tidak membuat mata kita bosan ya. Nah, begini kita punya rancangan desain faktur ya. Sorry. Kita lihat dulu sini. Ya. Faktur penjualan. Terus, ya. Bagus lagi. Ini bisa dikasih layout ini. Nah, itu ya. Tengah boleh juga. Di tengah layout. Kemudian taruh sini. Ya dah, kita buat dulu sementara. Nah, sekarang kita mainkan rumusnya. Ya. Oke. Untuk harga asbes yang kita beli itu rumusnya apa? Siapa yang tahu? Nama barang kali jumlah kah atau jumlah kali harga satuan? Jumlah kali harga satuan, Pak. Jumlah kali harga satuan, Pak. Oke, betul ya, mantap ya. Kita kasih dulu layoutnya. Ini harga rupiahnya kali sini. Ya. Terus kita akan lakukan perhitungan jumlah kali harga satuan. Nah, caranya kursor kalian letakkan di sini ya, di bawah di kolom harga ini ya. Pastikan dia ada di sini, baru kita bisa layout, ada fx formula. Nah, jumlah dikali harga satuan. Kalau ini masih sum ini summary ya, artinya menjumlahkan. Sementara kita mau mengalihkan. Nah, mengalihkan itu cari di pas function, ya, cari produk. Nah, produk. Terus kasih lab. Artinya kita mengalihkan posisinya yang ada sebelah kiri. Jadi kalau kursor kita di kolom harga, maka dia akan mengalihkan yang sebelah kirinya harga satuan dan jumlah. Asbes enggak dia kalikan karena ini huruf. Yang dia kalikan lah angka. Nah, kemudian kita kasih format. Format angka ini oke. Nah, kelihatan enggak? 375.000. Nah, gimana? Ulang lagi ya, biar bisa ya. Pastikan kursor di sini dulu, ya. Kemudian layout formula. Coba kalian bisa kan? Cari produk. Produknya mengalih. Nah, produk. Terus apa yang dikalikan? Yang sebelah kiri dari kursor kita. Lab. Format. Mau pilih format ini boleh ya. Kalau mau pilih format dolar juga boleh. Ini kita pilih ini. Misalnya ya. 200.000. Tapi bila kalian merasa ini kepanjangan, kalian ini lagi ubah lagi formatnya. Formatnya di atas saja.
Nah, nah, ya, saya. Halo. Bisa, Pak. Ya, Bisa, Pak. Pak. ya. Sekarang yang bawah. Yang bawah kita pengen cepat. Karena rumusnya sama, jumlah kali harga jual. Pengen cepat, nggak mau repot mengetik, boleh. Karena masih sama, langsung aja tombol F4. Nah, tombol F4 ada kan di laptop kalian? Nah, tombol F4. Ya, tanpa lewat sini ya. Tanpa lewat sini. Kalau merasa lama dan juga sama-sama juga rumusnya langsung aja 4. Ya, paham ya? Ada lagi cara lain. Tanpa melalui product lab, tanpa mengetik product lab, bisa ya. Efek formula. Nah, kalian hitung baris dan kolom. Kolom jumlah itu ada di kolom berapa? Coba lihat. A, B, C, D, E, F, G, H. Di kolom berapa itu jumlah? Halo? Kira-kira ada di kolom berapa? Nomor kolom A. Nama barang kolom. Halo? Di kolom C, Pak. Ya, nama barang kolom B. Kalau jumlah berarti di kolom setelah B C. kolom. Oke, kolom C. Pak. Iya, iya. Nah, jadi kita mau menjumlahkan pasir ya. 2 rit itu ada di kolom C, baris ke, nah hitung barisnya, ngitungnya dari judul dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi C6. Kolom C baris ke-6 dikalikan dengan harga satuannya berapa? 400.000. Itu ada di kolom D6. Ya. Nah, kalian format bentuk rupiahnya. Nah, seperti itu. 800.000. Nah, ini bawahnya nggak mau capek lagi, langsung aja copy, ya udah F4 aja. Ya. 9. Tapi itu betul nggak? 95 kali 5 itu 800 tuh. Masih salah ya? Halo? Halo? Nah, jadi yang bisa F4 itu cuman yang ini. Yang bentuk product lab, sum lab, sum above. Nah, itu ya. Kalau yang perkalian sel seperti tadi nggak bisa di copy. Coba kita cek. Tuh. Ini salah ya. Harusnya barisnya sudah ke-7. Baris ke-7 sini ya. Nah, ini baris ke-7, kolomnya CD sama ya. Nah, baru bisa. Nah, baru bisa benar 475. Tadi kita copy tapi dia belum bergeser barisnya ya. Jadi harus perlu dicek benar-benar. Oke, sekarang subtotal. Subtotal itu menghitung yang mana? Kolom mana? Apa yang dihitungnya coba? Bapak tanya. Di kolom harga itu pas semuanya, Pak. Oh, betul. Kolom harga. Berarti kita ke formula. Nah, sum above. Sum itu summary, menghitung banyak ya, banyak kolom, banyak sel, banyak baris ya. Yang ada di kolom harga. Above itu dia menjumlahkan yang di atas kursor. Kalau tadi lab kan di sebelah kiri, kalau above ini yang di sebelah atas. Nah, pastikan dulu tadi kursornya ada di subtotal. Kalian ini ya. Nah, tinggal oke. Nah, 7.600.000. Ya.
Jadi kalau tadi perkalian itu produk, di sebelah kiri yang kita kalikan. Kalau yang ini, kalau yang subtotal itu justru menjumlahkan, bukan mengali, jadi sum. Yang mana yang di sum, yang di summary, yang dijumlah, yang mana yang above, yang di atasnya. Semua yang di atasnya ini, yang ada di kolom harga ini. Nah, yang dijumlahkan ini. Nah, semua ini ya. Nah. Ya, sekarang diskon. Diskon 5%, berarti dia ada potongan harga nih. Dari apa 5%-nya, siapa yang tahu? Dari subtotal kah, dari harga kah, atau dari harga satuan? Oke, subtotal. Oke. Jadi rumusnya gimana? Si rumus berapa? Subtotal ada di sel berapa? Kolom berapa? Baris berapa? Coba hitung. Kolomnya berapa? Barisnya berapa? Coba. 7.600.000 tuh ada di sel berapa? Kolomnya sama barisnya berapa tuh? Baris ABCD. 8, Pak. 8, Pak. Baris 8, kolomnya? Kalau kolomnya? Pak. Oke, 8 dikalikan 5% ya gitu ya. 5% itu 5/100. Gitu ya. Oke. Nah, salah katanya. Kolom yang Anda masukkan di tabel salah. Di Bukan kolom E. ke-7 Pak, itu Pak. Itu baris. Kolomnya sudah, barisnya sudah benar 8. Cuman kolomnya yang 9, salah. 9. Oke, 9 ya. Oke, kita tampung ya 9. Masih betulkah? Sudah betulkah atau masih salah? Nah, masih salah juga. Coba kalian perhatikan, kolomnya itu betulkah di E atau enggak? Soalnya ada merger tadi. ABCD itu di merger. Sub diskon itu. Betulkah di E? Ya. Kolom Kalau H. B lah, Pak. D8. B, yang benar B. Ya, kenapa B? Karena dia di merger. ABCD ini kan di merger jadi A. Sedangkan harga jadi B. Ya, jadi B berapa subtotal situ? B8 kali 5%. Nah, betul ya? Jadi subtotal 7.600.000 itu ada di B, kolomnya barisnya 8 dikalikan 5%. Ya, paham? Jadi jangan E karena sudah di merger. Nah, ini kan merger. Nah, kalau ini kan belum di merger, yang ini kan belum di merger. Kalau yang total, subtotal, diskon, total, pajak ini sudah di merger. Jadi dia A. Sedangkan di harga ini jadi B ya, bukan lagi E tapi B. Paham ya? Oke Pak, paham Pak. Ya, sekarang total. Rumusnya gimana total? Subtotal ditambah diskon kan dikurang diskon. Subtotal total nih. Ya, kita masukkan rumus. Sama dengan, semua rumus harus pakai sama dengan ya. Sama dengan, coba hitung selnya, yang mana subtotal, yang mana selnya tadi. Kolom berapa, baris berapa tadi? B8, Pak. Subtotal. B8, dikurang kah ditambah? Kurang, Pak. Diskon. Oke, dikurangi diskon menjadi B9 ya. Iya, Pak. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, betul ya, 7.200.000 berkurang. 220 total. Tapi kena pajak 10%. Berarti dia dikurang lagi atau ditambah totalnya? Kurang. Betul, dikurang ke tambah? Masa? Kalau diskon dikurang, kalau pajak? Tambah, Pak. Ditambah Pak. Dari total ya, dari total. Total di mana tadi, kolom berapa, N-cell-nya di mana, kolom barisnya? Ada di B, total mana? B10, Pak. Oke, 10. Coba kita hitung ya. 6,
7, 8, 9, 10. Oke, 10 ditambah berapa persen? 10%. Ini ya, 10/100 ya? Betul. Iya, Pak. Oke, 10/100. Oh, masih salah tapi. Sebentar. 10% pajak itu sebentar ya. Pajaknya kegedean, salah. Hitung lagi. 10% dari total. Oh, dari. Kali dulu ya, sorry ya. Kali ini bukan tambah. 10% dari total pajaknya. Oke, kita hitung. 722. Nah, di biaya total ini baru kita tambah. Total tambah pajak. Total harga ya ditambah pajak. Oke, total harga ada di kolom B berapa? 10, Pak. 10 ditambah B11. Tambah pajak kan? Ya, muncul biaya total. Nah, itu yang harus kita bayar. Dari ke-6 bahan bangunan itu yang kita bayar 7.942.000. Nah, sekarang uang kita bayar, misalnya kita input ya, kita punya uang 8 juta. Ya. Sorry. Maka uang kembalinya berapa? 8 juta itu ada di B12 ya. B12 dikurangi biaya total. Ada di B11. Nah, masih salah. Sorry. Ya, kita ulangi lagi. Uang kembalinya adalah bayar dikurangi biaya total. Bayar itu ada di mana ya? 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, sorry, ini 13 ya. Ini 13 dikurangi 12 ya. Salah hitung barisnya. Ya. Kita kasih format. Oke. Nah, 58.000 kembalinya karena kita ngasihkan 8 juta, harga total seluruhnya 7.942. Paham? Sampai sini dulu. Paham nggak? Halo? Halo, kelas 1A, ada pertanyaan? Gak apa-apa, jangan malu-malu ya. Dewi Nur Apriliani gimana? Ana yang nggak paham di mana? Pak, Ya. yang tersentuh boleh diulang nggak, Pak? Oke, ya bagus ya Ramlan ya. Ya, Pak. Ya, bagus Yang ya diskon tuh, Pak. Ya. Oke, bagus pertanyaannya ya, diskon ya. Klik sini ya. Terus lihat rumusnya. Nah ini. Mana yang nggak jelas di mana? Diskon kan 5%. Dari apa? Nah, namanya dari ini pasti kali ya. Dari subtotal. Subtotal itu ada di kolom B baris ke-8. Nah, ini 7.600.000. Ya. Kenapa B? Karena ini kan merger nih jadi A nih, kolom A-nya jadi A, di merger ini B. 8 itu ngitungnya dari sini 8 tuh ya, dari judul dulu. 1 2 3 4 5 ya. 6 7 8. Nah, jadi B8 dikalikan 5%. 5/100. Jadi diskonnya 380. Potongan harga. Paham? Paham, Pak. Nah, kemudian muncul total. Total ini munculnya subtotal dikurangi diskon. Nah, jadi subtotalnya di mana letaknya? Ya. Kemudian diskon di mana letak selnya? Ya, ternyata ada ya itu B8 kurang B9. Muncul total.
Tapi kena pajak lagi. Pajak ini kita menambah gitu ya. Ya, pajaknya 10% besar ini ya. 722. Santai. Ya, paham ya? 10% seperti ini. Nanti muncul biaya total. Nah, biaya total itu tinggal tambahkan aja total tambah pajak. Muncul biaya total. Nah, ini biaya totalnya sudah habis, sudah ya, nggak ada lagi ya, harus dibayar udah nih. Nah, waktu kita bayar kita kasihkan uangnya berapa? 800. Berarti ada kembalian 58.000 ya. Ini bisa dikasih koma ya. Paham ya? Halo? Iya Pak, mantap. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini mau kita kasih titik ya, titik. Nah, titik ya. Nah, kita lihat lagi formulanya ya. Apa yang terjadi. Nah, 38. Kenapa ya jadi gitu ya? Tapi kalau kita kasih koma ya, jangan titik, koma aja. Kita ini munculkan rumusnya, tinggal di oke. Nah, muncul seperti ini. Jadi kalau kalian pingin hitung ribuannya ya, sorry, ini 25.000, sorry. Jangan kasih titik, titik itu dianggapnya koma, sementara koma dianggapnya titik ya. Jadi kasih koma ya, biar bagus ya. Nah, koma. Kalau MS Word atau Excel, uang kita kan, kalau uang kita kan titik ya. Misalnya 50.000, 50.000. Tapi kalau di luar negeri atau yang orang membuat program MS Word atau MS Excel, itu titik itu malah koma, terbalik dengan kita ya, terbalik. Nah, kita kan, nah, coba lihat sekali lagi ya. Nah, dia segitu ya. Tapi manakala kita ganti titik, nah, kita ganti titik, dianggapnya koma 25 sen aja. Coba kita munculkan formulanya, kita oke kan, tuh malah seperti itu. Jadi 00 itu dianggapnya koma. Nah, maka itu kalian jangan ngasih titik, tapi koma di sini ya, koma. Malah koma dianggapnya dihitung 00-nya. Ya, tinggal kalian masukkan formula, ya oke, langsung. Nah, paham ya? Halo? Halo? Jadi dia pakai format dolar. Kalau dolar itu 00-nya itu koma. Kalau kita titik. Paham? Bapak kalau di Word ini bisa kayak Excel apa? Pakai rupiah kayak itu Pak, Rp. Oh gitu ya. Coba kita coba ya. Coba ya. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Ini Excel berarti. Ya. Oke. Paham ya? Tapi kalian bisa menambahkannya secara manual, bisa di sini. Nah, aja. Ya. Lambat tapi ya. Kalau mau gini aja. Karena ini kan dia kan fokus di pengolah kata. Jadi pengolah angkanya yang sederhana ini.
Jadi kalian mainnya kalau yang rumit di Excel. Nah, gini aja harga. Ya, paham ya? Oke, paham? Oke. Udah ya? Nah, untuk judul-judul yang menggunakan variasi ya. Nah, ini bisa di sini ya, text direction. Nah ya, bisa diketengahkan, bisa dikeataskan, bisa dikesampingkan, ya, ke bawahkan. Nah, itu bila menginginkan ada perubahan seperti ini ya. Nanti tugas kalian nanti, nah ini ya. Nah, note ini ya. Note ini kita atur. Nah, sehingga dia miring ya. Cara memiringkannya pakai ini tadi. Nah, pakai layout, ada text direction ya. Nah, ya kan? Sorry. Nah, ini ya. Nah, ini text direction. Ya. Posisinya silahkan mau diatur dari mana ya. Oke ya, paham ya? Nah, jadi kalian kerjakan 2 latihan. Namanya latihan 16, materi 9 ini latihan 16 dan latihan 11. Ini yang 16 ini buat kayak tadi yang Bapak contohkan tadi ya. Nah, gini ya. Malah ini lebih sederhana, tidak ada diskon, tidak ada pembayaran, tidak ada pengembalian ya. Tapi kalau kalian mau tambah ya silahkan. Ya, ini seperti ini fakturnya. Nah, faktur yang kedua lebih variatif lagi. Nah, mulai sini ya. Nah, Widya Kencana Komputer, kalian buat headernya. Paham ya? Buat header, namanya PT Widya Kencana Komputer, Jalan Kolonel Sugiono, Banjarmasin. Itu header. Nah, tapi kalau yang ini, yang di atasnya, tulis saja kayak Bapak kasih contoh tadi. Nah, fakturnya yang seperti Bapak kasih contoh tadi, ya, seperti ini ya. Tapi untuk latihan 17 pakai header, ya, Widya Kencana dan seterusnya. Sedangkan bawahnya kasih footer. Ini kalimatnya. Ya, kalimatnya ini. Oke ya. Paham mungkin ya kalian ya. Paham ya? Pakai footer. Atasnya pakai header, yaitu identitas perusahaannya. Ya. Ini pakai footer. Ya. Atas pakai header. Nih, Widya Kencana nih. Paham ya? Pakai header. Oke. Ada pertanyaan? Sudah Bapak masukkan di MS Team itu ada materi